Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Suto Sinting alias pendekar mabuk menuju perguruan Merpati Wingit karena ada dugaan pusaka tuak setan dibawa ke sana. Apakah dia akan berhasil? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Tentu saja, Suto mencurigai selendang kubur. Satu arah yang memungkinkan bisa bertemu dengan selendang kubur adalah menuju perguruannya. Suto menduga selendang kubur pulang ke perguruan Merpati Wingit. Sewaktu Suto masih kecil, ia pernah melihat perguruan itu di tengah hutan yang mempunyai sungai bertanggul tinggi. Di atas tanah tanggul itulah perguruan Merpati Wingit berada. Tetapi letak pintu gerbang perguruan tidak menghadap ke arah sungai berbatu-batu itu. Perguruan itu mempunyai bentuk bangunan yang membelakangi sungai. 3 hari, Suto menyusuri sungai berbatu-batu sampai akhirnya ia temukan bangunan besar berpagar susunan batu tembok tinggi. Sebenarnya sangat mudah buat Suto untuk melompat terbang melintasi pagar tinggi itu dari atas sebuah batu besar di sungai. Tapi ia tidak mau mendapat penilaian jelek masuk rumah orang lewat belakang. Maka Suto pun segera menuju ke arah pintu gerbang. Di sana ia dihadang oleh 2 penjaga pintu gerbang. Kedua penjaga itu adalah perempuan berpakaian serba putih, masing-masing bersenjatakan tombak. Suto melangkah perlahan. Senyumnya berkembang indah di bibirnya. Ia memang tampan. Hati kedua penjaga perempuan itu sama-sama mengagumi, sama-sama berdebar menerima senyumannya. Tapi mereka sama-sama berlagak acuh tak acuh, buang muka dan saling berlagak tak peduli. Padahal mestinya mereka akan menegur setiap kemunculan orang asing di sekitar wilayah perguruannya. Tetapi karena hati mereka takut lebih tergoda oleh ketampanan Suto, keduanya justru tidak menyapa apapun kepada Suto. Suto nekat melangkah masuk ke pintu gerbang itu. Namun tiba-tiba, kedua tombak penjaga beradu menyilang di depan langkah Suto. Terang! Kaki pemuda tampan itu diam, mata memandang ke kiri dan ke kanan. Kedua penjaga itu bertampang angkuh, belagak acuh tak acuh dengan ketampanan pria asing. Suto tahu kepura-puraan itu. Suto tertawa tanpa suara. Kedua penjaga itu pun tetap acuh tak acuh. Bolehkah aku masuk? Sapa Suto bersikap ramah. Tidak. Tanpa disengaja, kedua penjaga itu menjawab serentak. Mengapa aku tak boleh masuk? Aku punya niat baik loh. Penjaga berambut panjang berkata ketus, "Sebutkan niatmu." "Aku ingin bertemu selendang kubur." Sejurus kedua perempuan itu saling pandang, lalu kembali bersikap angkuh dan berlagak tegas. Yang berambut pendek bertanya, "Ada hubungan apa kau dengan selendang kubur?" Teman," jawab Suto dengan tegas tapi suaranya menawan. "Teman baik atau teman jahat?" tanya yang berambut pendek lagi. "Teman baik." "Teman jauh atau teman dekat?" timpal yang berambut panjang. "Teman dekat." "Dekat sekali," jawab Suto sengaja memancing penasaran. "Kekasih atau bukan?" "Pilih sendiri salah satu, aku tak punya banyak waktu." "Izinkan aku bertemu dengan selendang kubur." "Tidak ada," jawab yang berambut pendek bernada judes. "Oh,
Kalau begitu, aku mau bertemu dengan gurumu. Tidak ada. Hah? Harus ada, desak Suto. Beraninya kau mendesak kami ya? Sentak yang berambut panjang belagak galak, matanya dilebar-lebarkan biar angker wajahnya. Tapi Suto hanya tersenyum tipis. Ia bahkan membuka tutup bumbung tuak dan menegaknya beberapa teguk. Bumbung kembali ditutup dan diletakkan di punggung. Singkirkan tombak kalian, biar aku masuk menemui guru kalian. Siapa kamu sebenarnya, ha? Bentak si rambut panjang lagi. Suto Sinting. Hah? Kedua perempuan itu terbelalak matanya, namun buru-buru meredupkan kembali. Tak mau kelihatan kaget, yang berambut pendek menggumam sambil menatap temannya di seberang. Pendekar mabuk. Suto ganti bertampang angkuh, dibuat-buat, matanya lurus ke depan, dadanya kian dibusungkan, dagunya sedikit terangkat naik. Suaranya dibuat lebih tegas, berwibawa. Buka pintu gerbang. Tanpa menjawab, kedua perempuan itu berebut membukakan pintu gerbang. Kemudian, Suto melangkah masuk dengan gagahnya. Pintu gerbang kembali ditutup oleh dua penjaga. Lalu, kedua perempuan itu sama-sama menghempaskan napas panjang-panjang. Mereka ngos-ngosan seperti habis menahan napas beberapa saat lamanya. Mereka sama-sama bersandar di pinggir pintu kanan kiri dengan badan lemas. Tak kusangka dia murid si gila tuak yang belakangan ini dikabarkan sangat tampan itu, kata si rambut pendek. Iya, aku juga tak menyangka. Hampir saja mulutku tadi berteriak keras karena kegirangan bisa bertemu dengan Suto Sinting. Lututku jadi gemetar keduanya. Lututku juga, kepalaku jadi pusing, pandangan mataku berkunang-kunang. Hah? Apakah karena rasa kagummu terhadap ketampanannya? Kurasa bukan. Kurasa mataku berkunang-kunang karena sejak tadi pagi aku belum sarapan. Tapi begitu habis melihat pendekar mabuk itu, perutku jadi kenyang. Keduanya mengikik geli. Kehadiran Suto Sinting di perguruan Merpati Wingit menjadikan suasana menjadi heboh. Kasak-kusuk terdengar di sana-sini seperti angin pagi menghembus dedaunan rumpun bambu. Mereka saling membicarakan pria tampan yang melintas menuju ruangan pertemuan yang berbentuk joglo itu. Setiap murid membentuk kelompok kasak-kusuk sendiri-sendiri. Bahkan ada yang tertegun diam bagaikan patung bernyawa dengan mata melotot tak berkedip memandangi Suto Sinting. Ada pula yang sedang membawa piring berisi makanan sampai jatuh piringnya tak terasa karena rasa kagum dan terpikatnya hati orang itu kepada kegagahan dan ketampanan wajah Suto. 10 orang murid lainnya yang berseragam hitam-hitam segera mengepung Suto ketika hendak mencapai mulut joglo. Perintah mengepung itu keluar dari gerakan tangan Dewi Murka yang memberi isyarat kepung. Rupanya, Dewi Murka sudah sampai di perguruan 2 hari sebelum Suto sampai di situ. Rupanya pula, Dewi Murka menunjukkan sikap wibawa dan tegas terhadap sesuatu yang mencurigakan keselamatan perguruannya. 2 orang murid berpakaian hitam-hitam itu menepi ke kanan dan ke kiri. Dewi Murka diberi jalan untuk mendekati Suto dari arah joglo ke pelataran di depannya. Suto tersenyum kepada perempuan berpakaian hitam dan bersenjata trisula di pinggangnya. Suto mengenali perempuan yang bernama Dewi Murka itu karena dia pernah bertemu saat perempuan itu mengkroyok pujangga keramat dan saat perempuan itu ditolongnya karena racun dari jarum penyerang gelap. Tetapi Dewi Murka merasa asing kepada Suto sebab setelah dia sembuh dari pengaruh racun yang nyaris merenggut nyawanya itu, ingatannya tentang Suto menjadi hilang. Gerangan, apakah yang akan dilakukan Dewi Murka akan kehadiran Suto Sinting alias pendekar mabuk di perguruannya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.